Perbincangan politik saat ini sedang ramai usai pernyataan Presiden Jokowi dalam rakernas relawannya Pro Jokowi alias Projo. Jokowi meminta relawannya bersabar terkait arah dukungan pada Pilpres 2024. Bagaimana tidak, pada rakernas kelima Projo bertemakan haluan baru Projo menuju 2024 di Magelang, Jawa Tengah, Projo juga mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar enggan menanggapi sinyal yang terbersit dari pernyataan Jokowi dan kehadiran dirinya dalam rakernas kelima Projo. Kita sebut Pak Jokowi. Kalau saya dampingi presiden. Terus ini kan tadi pansus sendiri Pak. Wah, kita dampingi presiden awal ya. Terus Partai pengusung Jokowi PDI Perjuangan juga ikut berkomentar. PDIP mendukung ucapan Presiden Jokowi agar jangan tergesa-gesa memutuskan bakal calon presiden pada pemilu 2024. Kami percaya bahwa membawa kontestasi Pilpres terlalu dini tidaklah kondusif bagi upaya pemerintah di dalam mempercepat program pembangunan untuk rakyat. Karena itulah sebaiknya mari kita bersabar dan partai politik terus menggembleng calon-calon pemimpin yang akan diusung di dalam pemilu tahun 2024 tersebut. Rakernas kelima Projo yang digelar pada 20 hingga 22 Mei 2022 digelar di Magelang, Jawa Tengah. Rakernas pun mencetuskan sebuah keputusan, yakni musyawarah rakyat. Namun, suara Projo belum mengerucut kepada nama-nama tertentu untuk kontestasi pemilu 2024. Projo mengacu ke pidato Presiden Jokowi saat pembukaan Rakernas, yakni agar tidak tergesa-gesa dan akan menjaring aspirasi hingga tingkat desa. Di mana beliau menyatakan, pidato Presiden menyatakan bahwa nanti saya tanya ketua umum Projo dan juga seluruh relawan di basis desa. Nah, karena itulah kan perlu ada mekanisme untuk bagaimana suara-suara aspirasi masyarakat ini bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah mekanisme yang demokratis. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta para relawan Pro Jokowi atau Projo untuk ojo ke susu alias jangan tergesa-gesa memberi dukungan ke nama-nama tertentu untuk Pilpres 2024. Urusan politik ojo ke susu sih. Jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sebelumnya Projo menyebut Ganjar Pranowo diundang ke Rakernas sebagai teman lama kelompok relawan terbesar Joko Widodo tersebut. Meski demikian, agenda juga pernyataan Jokowi dalam Rakernas kelima Projo seolah menyiratkan arah dukungan Jokowi dan relawannya pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Daerahnya di atas 90%. Ya, itu yang terjadi akhir pekan kemarin, saudara, hari Sabtu tepatnya. Presiden Jokowi sudah meminta relawannya untuk tidak tergesa-gesa atau dalam bahasa Jawa ojo ke susu terkait arahannya menjelang Pilpres 2024. Meski demikian Jokowi sudah menyiratkan adanya dukungan-dukungan tersebut yang bisa saja untuk seseorang yang kebetulan hadir ketika Rakernas Projo yang dihadiri oleh Pak Jokowi di Magelang dilangsungkan. Dan saat itu tokoh yang hadir mungkin yang dimaksud Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang masuk dalam bursa calon presiden kalau kita melihat dalam survei-survei elektabilitas. Apakah ini kemudian merupakan kode keras bagi para relawan Jokowi? Bagaimana sebenarnya pengaruh suara para pendukung Jokowi pada Pilpres mendatang? Karena Jokowi tidak akan maju lagi tentu. Nah, kita akan segera membahasnya bersama Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer. Nanti juga akan bergabung Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi, Budi Ari Setiadi. Ini juga baru masuk Mas Budinya, dan ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Bang Noel, Mas Ari, terima kasih sudah hadir di penghujung. Tadi saya sudah pamitkan tuh, mungkin bergabungnya tengah-tengah, tapi Mas Ari sudah hadir. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.
Terima Ya. kasih. Ya, ya saya ke Mas Ari dulu deh. Mas Ari, teman-teman di Projo, Mas Budiari ini bagaimana menanggapi arahan dari Pak Jokowi? Ini diartikan jangan terburu-buru itu seperti apa? Maksud saya apakah ini kemudian akan diikuti, bisa diikuti oleh teman-teman semua di Projo sedemikian rupa atau bagaimana? Kami ikut dan tunduk pada perintah dan arahan Pak Jokowi. Ojo ke susu atau jangan tergesa-gesa itu kita rumuskan dalam hasil Rakernas 5 ini. Rakernas 5 kami ini memutuskan untuk menggelar musyawarah rakyat sebagai sarana demokratis untuk menyerap aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Mas Budiari, suaranya secara teknis nanti kita perbaiki. Mas Ari tetap terhubung, nanti akan diambil alih sebentar oleh tim teknis kami di Kompas TV. Saya ke Bang Noel dulu. Bang Noel, kalau ini kan teman-teman di Projo yang kebetulan Rakernasnya didatangi oleh Pak Jokowi, tapi Joman melihat ini juga sebagai sebuah imbauan kepada seluruh pendukung Jokowi, termasuk Joman atau enggak? Ya, gini, kebetulan saya kan hadir di acara Rakernas Projo ya. Oh oke, ya. Itu tersirat sekali apa yang disampaikan Presiden. Kebetulan saya tidak mau menjadi orang yang GR saat itu. Nah, penyampaian itu arah muka Presiden itu kan ke saya persis. Karena situasi di arena itu persis depan saya Presiden Jokowi. Sebelum saya salaman lah ya. Dia nunjuk saya Noel gitu. Kemudian di sebelah kiri Presiden itu ada Pak Darto dan ada Mas Ganjar. Dia paham sekali psikologis saat di arena, karena yang menggema di arena Rakernas Projo kelima itu adalah 2024 Ganjar Presiden. Nah, walaupun pernyataan Presiden awalnya ojo ke susu, walaupun orang yang kita akan dukung itu ada di sini. Artinya itu secara eksplisit kami melihatnya bahwa Presiden jelas sekali bahasanya, ya udah dukung Mas Ganjar. Walaupun nanti kita tetap tegak lurus ke Presiden. Nah, kalaupun itu perintahnya ke Projo. Ke Projo, bukan ke Joman. Joman kan Jokowi mania. Kalau Jokowi mania sudah jelas dari awal menegaskan bahwa keinginan rakyat hari ini kita butuh pemimpin yang punya karakter dan berpihak, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Walaupun nantinya misalnya Presiden memerintahkan, ya udah dukung kader-kader bangsa yang lain, misalnya Mbak Puan, karena butuh keterwakilan perempuan, ayo. Kemudian dukung Mas Andika, ayo. Kita mah siapa aja. Pokoknya apapun yang diperintahkan Presiden, kita tetap tegak lurus. Tapi sikap Jokowi mania dengan tegas sampai detik ini tidak merubah sikapnya, yaitu apa? Mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden untuk 2024 nanti. Nah, kita akan bikin gerakan tiket, 1 juta tiket rakyat untuk Mas Ganjar. Nah, apakah aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Joman ini itu juga termasuk yang diharapkan oleh Pak Jokowi ojo ke susu itu? Nggak begitu, Bang Noel? Gini, Presiden ini kan punya watak yang sangat demokratik ya, sangat demokratis. Karena kita kan, Jokowi ini kan bukan raja. Jokowi ini bukan seorang panglima militer atau apapun. Jokowi lahir dari pemimpin sipil, pemimpin yang dari sangat demokratik. Artinya dia paham sekali pilihan-pilihan demokratis pendukungnya. Apalagi beliau sampaikan kemarin di acara Rakernas Projo bahwa saya akan coba cek ke kelurahan-kelurahan apakah benar basis-basis relawan ini mendukung satu orang ini, yaitu Mas Ganjar. Kalau itu kehendaknya, ya kita Presiden saya yakin tidak akan merubah pilihannya, yaitu Mas Ganjar. Karena Presiden menginginkan 2024 itu benar-benar apa yang diinginkan oleh rakyat, bukan yang diinginkan oleh elit. Oke, Mas Budi, mudah-mudahan sudah tersambung dengan baik nih sekarang suaranya. Nah, Mas Budi, kalau Joman kan seperti itu, tetap jalan, tapi dengarlah apa yang disampaikan dan mengerti sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di Rakernas begitu. Nah, kalau Projo akan tetap menyuarakan pendukungan terhadap seseorang nggak? Kalaupun sekarang belum ada yang resmi. Kalau Bang Noel kan udah mengatakan kalau Joman sih sekarang dukungnya ini, nanti kita lihat perkembangannya gitu. Nah, kalau Projo sendiri akan seperti apa?
kemarin tanggal 22 Mei 2022, Projo resmi menutup Rakernas 5 Projo dengan keputusan bahwa Projo akan menggelar musyawarah rakyat sebagai sebuah mekanisme demokratis untuk mencari pemimpin nasional. Jadi kami menyelenggarakan musyawarah rakyat di seluruh provinsi dan seluruh wilayah di Indonesia untuk menyerap aspirasi siapa yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemimpin nasional atau sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena bagi kami Rakernas 5 Projo ini sebagai langkah awal untuk melakukan konsolidasi terhadap rakyat, gitu. Ya. Itu kapan Mas Budi akan dilakukan itu? Nah, ini kita lagi rumuskan ya secara teknis. Tapi keputusan politiknya bahwa untuk memilih, mendukung capres di 2024 kita sepakat melalui sebuah mekanisme demokratis yang bernama musyawarah rakyat, begitu loh. Karena yang kita perjuangkan bukan hanya calon-calonnya, capres tertentu, tetapi juga bahwa kita ingin mengadres beberapa agenda kerakyatan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang harus terus berlanjut. Pemerintahan ini kan pemerintahan gerak perubahan, pemerintahan arus perubahan. Jadi perubahan dan semangat kemajuan yang dilaksanakan oleh pemerintahan ini harus terus berlanjut. Begitu loh. Ya, oke. Ya, saya ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan nih kalau semangat dari, saya sih mengerti secara garis besar bahwa Joman, Projo, atau siapapun lah kelompok-kelompok yang ada dan kemudian menyuarakan selain tentu ada rasa suka terhadap sebuah nama, terhadap sosok Mas Burhan. Tapi kan keputusannya tuh bukan di teman-teman ini, dalam artian sebutlah masih ada partai politik nanti yang akan menentukan siapa yang nama sebenarnya, kan gitu ya Mas Burhan. Nah, apakah yang disampaikan Pak Jokowi ini dengan kemudian nanti aktivitas-aktivitas Bang Noel di Joman, Mas Budi Ari di Projo begitu, ini kita melihatnya kemudian seperti apa? Atau ini sesuatu yang ingin kita lihat sebagai mengajukan sebuah nama begitu, jadi ini kepada siapa sebenarnya? Ini arahnya kepada sebuah partai politik kah atau bagaimana? Mas Burhan melihatnya seperti apa? Ya, jadi menurut saya pernyataan Presiden Jokowi sudah sangat tepat untuk meminta kepada relawannya agar ojo ke susu, ya, jangan terlalu terburu-buru. Bahwa secara personal Presiden Jokowi punya preferensi itu sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi realitas politik, kalau kita merujuk pada konstitusi, tiket itu ada di tangan partai politik. Jadi sehebat apapun relawan, secara konstitusional yang berhak menominasikan adalah partai politik. Nah, pertanyaan Mas Bayu adalah apa fungsi relawan dalam konteks ini? Nah, relawan itu kan mulai marak terutama sejak Pilkada DKI 2012. Nah, pada saat itu ada kemenyatuan aspirasi antara relawan dengan partai. Terutama ketika PD Perjuangan menominasikan Jokowi Ahok. Nah, fungsi relawan terutama dalam konteks running campaign, ya, mengkampanyekan Pak Jokowi Ahok karena proses nominasinya tidak terlalu problematik. Tapi 2014 itu ada perbedaan aspirasi antara sebagian elit dengan relawan Pak Jokowi. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan PD Perjuangan menominasikan Pak Jokowi sebagai calon presiden itu relatif di ujung bulan Maret 2014. Nah, padahal relawannya sudah lama berjibaku di bawah meminta partai agar segera menominasikan Pak Jokowi. Nah, sepertinya apa yang akan terjadi 2024 mirip-mirip itu bisa terulang dengan apa yang kita pernah alami di 2014. Jadi ada tarik-menarik antara relawan dengan partai. Nah, Pak Jokowi tidak mau berada dalam posisi yang problematik seperti itu. Karena bagaimanapun beliau adalah presiden. Bahwa Pak Jokowi pintar memberikan kode jelas. Sebelumnya kan beliau menerima silaturahmi Prabowo Subianto pada saat Lebaran kemarin. Kemudian bersama-sama Pak Prabowo di Madura.
kemudian bersama-sama Mbak Puan di beberapa tempat, termasuk di Papua, termasuk mendatangi persiapan Formula E bersama Anies Baswedan. Ya. Nah sekarang acara projonya di Magelang itu sesuatu karena gubernurnya adalah Ganjar Pranowo. Ya. Kemudian ada kode yang relatif lebih keras karena dinyatakan ojo ke susu meskipun mungkin presiden yang kita dukung berada di ruangan ini. Jadi memang dari sekian banyak kode yang relatif lebih keras adalah kode yang dialamatkan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi lagi-lagi satu, Presiden Jokowi presiden yang masih menjabat pada saat Pilpres. Jadi secara faksun politik harus netral. Yang kedua, secara taktik, Presiden Jokowi tidak bisa, Mas Bayu, secara panggung depan itu memberikan atau menginvestasikan dukungan ke salah satu calon. Karena bagaimanapun sebagai presiden, dia harus put eggs in many basket. Dia harus meletakkan telur di banyak keranjang. Just in case, calon yang didukung secara besar-besaran misalnya kalah, dia masih bisa mengklaim bahwa dia juga mendukung calon yang menang. Saya rasa smart move dari Pak Jokowi sudah dia tunjukkan. Betul. Kalau misalnya Presiden Jokowi mendukung salah satu calon dan calonnya kalah, itu nasib atau legacy yang beliau berikan 2 periode itu akan diselesaikan oleh calon presiden yang kalah. Pasti ada yang terluka. Calon yang presiden yang menang tetapi tidak didukung oleh presiden. Nah pada titik itu ada 2 panggung yang dia jalankan. Panggung depan sama panggung belakang. Di panggung depan dia akan menjadi a friend of everyone, menjadi teman buat semuanya. Tetapi di panggung belakang sangat mungkin dia punya preferensi personal pada salah satu calon. Tetapi dia tidak ingin dianggap sebagai tim sukses satu calon. Dia ingin menjadi bagian dari siapapun yang menang. Nah, kalau gitu, Bang Noel, apa yang kemudian Anda lakukan? Ini pertanyaan yang sama sebetulnya untuk Mas Budi juga. Jadi ini sebetulnya lebih pesan-pesan selain kepada rakyat, begitu, juga pesan-pesan kepada PD Perjuangan dong. Kira-kira begitu? Seperti Mas Burhan katakan? Ya, tadi apa yang disampaikan Burhan itu benar lah ya. Karena biar gimana pun gini, presiden kita ini kan punya watak yang sangat demokratis lah, apalagi beliau detik ini menjabat sebagai presiden. Beliau juga punya nggak boleh sembarangan juga soal dukung-mendukung, karena beliau kan harus menjadi pemimpin untuk semua kader bangsa hari ini. Tapi secara politik, secara individu, secara organisasi, kami juga punya hak untuk memilih dan menentukan siapa pemimpin kami untuk di 2024 nanti. Makanya kami dari awal mendukung Mas Ganjar dengan teguh tanpa ada sebuah perubahan sedikit pun. Walaupun kami tetap tegak lurus ke presiden. Presiden kan punya watak yang sangat demokratis. Dia bukan raja, tadi saya sampaikan, bukan seorang junta militer yang instruksinya seperti firman Tuhan harus dipatuhi, gitu loh. Jadi sekali lagi, secara politik kami tidak akan sedikit pun bergeser perubahannya untuk mendukung Mas Ganjar. Karena kami akan bikin agenda gerakan tiket, 1 juta tiket untuk Mas Ganjar. Walaupun kami tetap tegak lurus ke presiden ya. Kami tidak mau nyimpang kemana-mana lah sampai detik ini. Gitu. Kalaupun umpama saja dukungnya Mas Ganjar, ya kita dukung Mas Ganjar. Ada Mas Andika. Lantas ada Mbak Puan, ya kita Mbak Puan. Pokoknya Presiden saya yakin mau memberi yang terbaik lah buat bangsa ini. Soalnya kan soal kepemimpinan buat 2024 nggak boleh jangan sampai spekulasi. Presiden kan punya standarisasi lah kepemimpinan buat 2024, tidak mau gambling juga lah. Gitu Mas Bayu kira-kira. Jadi Joman nanti nggak akan ngambek kalau ternyata arah-arahnya bukan Pak Ginanjar misalnya gitu. Tetap Ginanjar, akan mengikuti. Ganjar Pranowo, bukan Ginanjar. Ganjar, mohon maaf. Saya udah dikoreksi itu. Kita bukan anak kecil, kita sudah terbiasa hal kayak begini. Kedua, kita nggak mungkin mau ngambek lagi. Tegak lurus kita uji aja di situ. Bahwa kita pendukung yang tegak lurus atau tidak. Gitu loh. Tapi kita kan punya hak politik untuk menentukan pemimpin kami siapa untuk 2024 nanti. Tapi secara politik kami akan ngikutin arahan presiden, itu aja. Oh begitu. Mas Budi juga kira-kira begitu ya, Projo ya, walaupun nanti... Enggak, begini Mas Projo. Bahwa
pertama kita sadar, kita paham betul bahwa sesuai konstitusi undang-undang, capres dan cawapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Jadi ranah pencapresan itu atau tiketnya itu memang partai politik. Oke. Tapi jangan lupa yang kedua bahwa ajang pilpres itu ajang demokrasi ini kan kedaulatan rakyat. Demonstratos itu kan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat jangan cuma disuruh milih, tapi rakyat juga harus dilibatkan dalam proses penentuan. Harus didengar, begitu juga ya Mas Budiari. Loh, menentukan. Karena yang menentukan mereka kok. Ya. Rakyat kan yang punya hak suara. Pada akhirnya kan di TPS itu kan rakyat yang menentukan gitu loh. Dan kita mau membawa kualitas demokrasi ini bukan sekedar rakyat itu dimobilisir. Ya. Rakyat itu harus digerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Jadi kalau demokrasinya rakyat cuma dicucuk hidung, cuma dimobilisasi, ya itu nggak maju-maju demokrasi kita. Jadi ada pekerjaan rumah bagi Projo untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga hak-hak rakyat disadari oleh rakyat, sehingga rakyat bisa berjuang meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga demokrasi itu menjadi lebih partisipatoris. Begitu, Mas. Ya, oke, terbayang Mas Budi. Nah, Mas Burhan, apakah kemudian upaya-upaya dari Projo, dari Joman ini untuk menyuarakan apa yang ada di rakyat, siapa nama-nama yang ada di rakyat? Kalau Joman sudah menyuarakan lebih dulu nih, nanti kita dengar juga mungkin Projo siapa begitu. Nah, seberapa jauh partai politik mendengar ini, kalaupun dalam track record sejarah kita di 2004 ya, PDI Perjuangan mendengar itu, kira-kira begitu dari para relawannya. Nah, Mas Burhan nanti memberikan analisanya, seberapa kuat hal ini bisa mempengaruhi partai politik.